kita pada pertemuan kedua ini adalah pengembangan literasi. Bulia akan menjelaskan bagaimana kegiatan literasi yang dapat kalian lakukan. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Jadi, literasi adalah kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh setiap orang untuk meningkatkan kemampuannya dalam memahami suatu bacaan. Ada beberapa jenis literasi, yaitu literasi baca tulis. Literasi baca tulis yaitu kegiatan literasi membaca dan menulis. Kalian boleh membaca buku bacaan apa saja yang kalian suka, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi. Selanjutnya ketika kalian mengamati proses terjadinya gunung berapi meletus atau proses terjadinya vulkanologis. Ada juga literasi numerik. Literasi numerik berkaitan dengan kegiatan literasi yang berhubungan dengan berhitung. Ada juga kegiatan literasi finansial, kegiatan literasi yang berkaitan dengan sarana keuangan. Misalnya ketika kalian belanja ke supermarket, belanja ke pasar, menabung, mengelola keuangan, itu termasuk kegiatan literasi finansial. Ada juga kegiatan literasi digital. Literasi digital ketika kalian berselancar melalui internet, itu termasuk kegiatan literasi digital. Ada juga literasi budaya dan kewargaan berkaitan dengan situs-situs budaya, kemudian berkaitan dengan folklore atau berkaitan dengan adat ritual suatu daerah. Pada buku paket kalian kelas 9 akan disajikan materi literasi laporan membaca buku. Pada materi literasi laporan membaca buku, yang tugas utama yang akan kalian lakukan adalah membaca buku minimal 1 buku setiap akhir pelajaran, atau dapat kalian lakukan misalnya membaca buku sebelum memulai pelajaran sehingga kalian bisa menyiapkan referensi terlebih dahulu. Sebelum kalian menerima pelajaran, kalian dapat mencari gambaran atau referensi dari pembelajaran yang akan kalian lakukan. Atau mungkin juga di waktu senggang kalian juga bisa melakukan kegiatan literasi. Maksimal berapa buku yang dapat kalian baca tidak terbatas ya. Semampu kalian, semakin banyak kalian membaca buku, semakin bagus. Kalian bisa menggunakan literasi baca buku, atau kalian juga bisa melakukan literasi secara digital melalui buku digital. Sebelum kalian berliterasi, kalian harus membuat kontrak membaca. Mengapa harus membuat kontrak membaca? Supaya kalian konsisten apapun waktu yang diperlukan. Kalian harus menyelesaikan bacaan kalian sampai tuntas. Kontrak membaca ini setidaknya akan membuat kalian menjadi lebih disiplin dalam membaca. Selanjutnya, setelah kalian membuat kontrak membaca, kalian dapat memilih sebuah buku. Selanjutnya kalian dapat membaca buku tersebut selama waktu yang dibutuhkan semampu kalian, sehari, 2 hari, atau mungkin sepekan atau seminggu kalian dapat menuntaskan bacaan buku kalian. Setelah kalian tuntas membaca sampai selesai di buku tersebut, silakan kalian membuat laporan buku fiksi. Silakan kalian membuat laporan. Di sini di buku paket kalian itu sudah diberikan contoh format laporan buku fiksi dan contoh format laporan buku non-fiksi. Di dalam format laporan buku fiksi, silahkan kalian dapat mencermati di sana ada yang harus kalian sertakan, yaitu tanggal membaca. Kapan kalian membaca? Apa saja yang
kalian temukan di dalam buku bacaan fiksi tersebut. Pendapat kalian setelah membaca buku tersebut bagaimana? Apa yang kalian sukai dari buku tersebut? Nilai atau pesan moral apa yang dapat kalian peroleh dari buku tersebut? Selanjutnya, apabila di dalam buku yang kalian baca, termasuk buku non-fiksi, kalian dapat membuat laporan membaca buku dengan format sebagai berikut yang sudah tertera di buku paket, atau mungkin kalian membuat dengan format yang berbeda, boleh, silahkan. Jangan lupa selalu sertakan judul bukunya apa. Untuk non-fiksi, karena termasuk non-fiksi, silahkan dituliskan berapa bab, apa saja bab yang tertera di dalam buku tersebut. Informasi apa saja yang berada di dalam buku tersebut itu dapat kalian tuliskan di dalam laporan buku non-fiksi. Nah, selanjutnya di sini Bu Lia berikan contoh laporan buku non-fiksi. Selain kalian bisa membuat dengan format yang ada di buku paket kalian, dapat juga kalian membuatnya seperti yang Bu Lia contohkan, yaitu dengan membuat peta pikiran laporan membaca buku. Yang paling utama adalah yang harus kalian sertakan apa judul buku yang kalian baca, siapa penulisnya, penerbitnya, tahun terbitnya, jumlah halaman. Di sini pada peta pikiran laporan membaca buku, Bu Lia sampaikan contoh buku berjudul Perahu Kertas. Saya sudah membuat alurnya, bagaimana alur yang disampaikan di dalam buku tersebut, kemudian masalah yang diceritakan di dalam buku tersebut, solusinya, selanjutnya manfaat setelah saya membaca buku tersebut, itu juga saya sertakan. Karena setiap kegiatan literasi diharapkan dapat memberikan kita manfaat. Banyak saja manfaatnya. Oh ya, Nana, jangan lupa ya subscribe dulu. Nah, tugas yang dapat kalian lakukan dalam kegiatan literasi ini adalah tugas wajib yang harus kalian lakukan di setiap minggunya. Yang pertama adalah membaca buku. Jadi ketika di waktu senggang kalian dapat memanfaatkan dengan membaca buku. Silahkan pilih buku apa yang kalian sukai, atau jika kalian terbatas ya mendapatkan buku, kalian dapat melakukan literasi secara digital. Jadi kalian bisa mendownload buku-buku digital yang kalian sukai. Setiap selesai membaca buku, kalian wajib membuat laporan membaca buku. Minimal 1 laporan setiap minggunya. Laporan membaca buku dapat kalian kirimkan, dapat kalian unggah melalui akun Google Classroom yang sudah kalian miliki.